Baik, salam merdeka literasi semuanya. Kita akan mulai dengan materi yang terakhir tentang artikel ilmiah. Nah, di artikel ilmiah mereka akan membuat satu esai. Esai ini diangkat dari berbagai pengalaman para mahasiswa yang merasakan bagaimana suka duka ketika belajar pada masa pandemi. Jadi mereka melaksanakan pembelajaran atau perkuliahan jarak jauh. Nah, jadi suka dukanya akan disampaikan, akan diceritakan oleh Regina Biandina Wala, mahasiswa Fakultas Hukum Samratulangi. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Regina Biandina Wala dari Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan modul 8 tentang artikel ilmiah. Baik, saat ini kita masuk pada esai refleksi pembelajaran jarak jauh atau daring, situasi khusus pandemi COVID-19. Tahun 2020 bisa diibaratkan tahun penuh kepanikan, kecemasan, dan ketakutan bagi seluruh penduduk dunia. Bagaimana tidak? Hampir di seluruh belahan dunia terkena dampak dari adanya virus baru yang dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Tentunya dampak yang diberikan sangat besar bagi penduduk dari berbagai segi. Salah satunya dari segi pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, kita juga sebagai mahasiswa saat ini yang sedang dalam proses pendidikan sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Akibat COVID-19, pada semester ini kita melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran via daring ini, saya mempunyai kesan tersendiri. Berbicara tentang kesan, tentu ada suka dan duka yang saya dapatkan dari yang saya rasakan selama hampir 1 tahun. Ada bagian duka. Siswa yang tidak paham materi yang diberikan karena sering terkendala jaringan atau mungkin kuota yang terbatas, sehingga membuat banyak mahasiswa yang malas untuk fokus memperhatikan pembelajaran dan mata kuliah terlalu efektif. Mengingat ada beberapa teman kelompok yang berada di luar daerah dan tidak dapat bertemu secara langsung, sehingga pekerjaan tugas kelompok ini hanya melalui Zoom atau WhatsApp. Selain itu, karena pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing, maka kita tidak mendapatkan uang jajan. Suka yang saya dapatkan dari pembelajaran jarak jauh ini, yaitu saya rasa pembelajaran daring ini lebih santai. Apalagi ada beberapa dosen yang tidak mewajibkan untuk menyalakan kamera. Hal itu menjadi kesempatan bagi beberapa mahasiswa untuk mengerjakan hal lain. Dalam pembelajaran jarak jauh ini pun, waktu yang digunakan tidak terlalu banyak, sehingga banyak waktu untuk istirahat atau membantu orang tua, dan waktu bersama keluarga menjadi lebih banyak. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa tidak perlu menggunakan kemeja dan celana panjang atau rok, karena hanya diperlihatkan bagian atas. Jadi kita hanya perlu menggunakan kemeja dan bawahannya bisa kita gunakan celana biasa. Selain itu, kita juga tidak perlu bangun lebih pagi. Karena jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung, maka kita harus bangun lebih awal untuk mandi, sarapan, naik kendaraan umum, dan lain-lain. Kalau di pembelajaran via daring ini, kita bisa bangun sedikit lebih lama sehingga waktu tidur kita menjadi lebih panjang. Bahkan ada yang sering terlambat masuk dalam room. Karena dalam pembelajaran daring ini kita tidak perlu wangi, maka banyak yang hanya mencuci muka di pagi hari dan mandi di waktu siang hari. Dampak positif. Pembelajaran via daring ini juga ada beberapa dampak yang dirasakan, yaitu mengajarkan untuk lebih mahir dalam dunia teknologi, kemudian dapat mengatasi permasalahan secara mandiri. Selain itu, dapat juga mengefisienkan waktu kita dimanapun kita berada. Mahasiswa juga dapat bereksplorasi lebih melalui berbagai sumber. Kemudian, media sosial yang ada
juga dapat kita manfaatkan untuk kegiatan belajar. Namun dalam kuliah online ini juga memiliki sisi lain, yaitu dampak negatifnya. Menurut saya, di dalam pembelajaran ini kita seringkali sulit untuk beradu pendapat. Karena dalam cara belajar tersebut, jika ada satu yang berbicara, ada kemungkinan yang lain bicara. Dan pengajar sulit untuk mengontrol situasi. Ketika banyak yang bicara, dengan kata lain, suara di dalam video pertemuan saling tumpang tindih. Selain itu, dalam pembelajaran ini dapat menyebabkan penurunan capaian belajar karena pelajarannya tidak optimal. Dampak negatif selanjutnya yaitu para pelajar menjadi malas karena menyepelekan kuliah online ini. Selain itu, berdampak pada kesehatan mata kita. Karena terlalu sering menatap layar gadget atau laptop, maka berpotensi untuk terkena radiasi. Solusinya menurut saya, semua itu datang dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapinya? Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai niat untuk belajar dan tidak bermalas-malasan. Selain itu, jika terkendala jaringan, maka kita harus mencari tempat yang jaringannya baik agar pembelajarannya tidak terganggu. Kemudian masalah kuota. Mahasiswa di Universitas Samratulangi mendapatkan kuota dari pemerintah. Jika ada yang tidak mendapatkannya, mungkin nomor yang diberikan kurang tepat dan bisa berkonsultasi dengan helpdesk TIK yang ada di kampus. Selanjutnya, tentang tugas kelompok. Menurut saya, kita bisa melakukan pembagiannya agar semua anggota kelompok mengerjakannya tanpa perlu bertemu langsung. Dan yang menjadi harapan saya, semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Jadi, dalam pembelajaran daring ini tentu ada suka dan duka yang dialami, serta berbagai dampak yang dirasakan. Maka dari itu, kita harus mengambil sisi positifnya dan mencari jalan keluar dari sisi negatif pembelajaran daring ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih Gina. Gina, mem curiga kalau orang jaga kuliah selama ini Gina ndak jaga mandi, Kang. Tapi pasti bukan cuma Gina, pasti ada banyak yang lainnya. Cuma cuci muka, langsung pakai kemeja. Tapi itu kan serunya, itu kan seninya. Karena mungkin juga siapa mau ada di ujung sana, ada di ujung sini, kemudian mau cium baunya si A, si B, kan nggak mungkin. Kalau kita lagi kuliah offline, tatap muka, aduh ampun, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalian pasti pasang apa? Pakai pengharum toh? Oh my god. Jadi, tapi Gina, kau harus lebih tambah jelaskan celana apa dulu yang kau pakai. Jangan cuma bilang celana, no. Kalau orang dengar, aduh celana apa tuh paling dia cuma pakai celana apa gitu. Aduh Gina, lengkap itu Gina. Celana apa kau pakai kah? Celana panjang, short. Nanti perbaiki sayang PPT-nya. Ada yang cuma pakai celana tidur. Oh iya, enggak apa-apa. Kemudian DP Blues diganti, Kang. Yang penting kan cuma kelihatan atasannya. Gitu. Nah, Oke. Gina, mem dengar sendiri asih toh mem tatawa-tatawa. Gina. Rata-rata orang merasakan ini. Fakta tuh itu, Mem. Rata-rata kan orang mengalami itu. Gitu. Oke, sayang, thank you banget ya. Oke, Mem, sama-sama.